Paulus ketika dia menderita, yang dia urusi itu bukan masalah bagaimana supaya dia lepas dari penderitaan. Bukan. Yang dia pikirkan itu bukan sekedar bagaimana saya bisa bertahan dan keluar dari penderitaan ini. Tapi yang dia lakukan adalah bagaimana supaya melalui penderitaan ini aku bisa memberkati orang lain. Paulus itu bilangnya begini, penghiburan yang kami terima itu menguatkan orang lain sehingga orang lain itu bertahan di dalam pergumulan. Bagi saya ini adalah sesuatu yang agak aneh. Kalau kita mau jujur ya, kalau saudara mendengarkan kesaksian orang, kalau bersaksi penghiburan dari Tuhan, bentuknya itu selalu perubahan keadaan. Yang miskin jadi kaya begitu kan, yang gagal jadi berhasil. Bukan loh, Paulus tidak bilang begitu kok. Paulus bilang begini, penghiburan yang kami terima itu menjadi penghiburan bagi kamu supaya kamu bertahan di dalam pergumulan yang sama. Atau dengan kata lain saya mau berkata begini, penghiburan dari Tuhan seringkali berbentuk ketahanan dalam pengharapan. Bukan perubahan keadaan atau mujizat yang mengagumkan. Bukan, tapi seringkali doa kita, Tuhan buat mujizat yang mengagumkan supaya aku mengerti betapa dahsyatnya Engkau. Kita seringkali berdoa, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, ubah keadaan ini. Kita seringkali kalau punya masalah kepengennya gitu. Keadaan terburuk seringkali menjadi kesempatan terbaik. Kesempatan untuk menjadi saluran berkat. Bukan sekadar tempat penumpukan berkat. Tujuan Tuhan membawa kita dalam penderitaan dan menolong kita adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam Tuhan tidak ada kesengsaraan yang tanpa tujuan. Dia tidak hanya merespon penderitaan dengan menghadirkan kebaikan. Dia sengaja menghadirkan kebaikan melalui penderitaan. Tuhan itu bukan cuma merespon penderitaan kita dengan cara menghadirkan kebaikan. Tapi memang dari awal dia mau menghadirkan kebaikan untuk kita. Tapi jalannya memang melalui penderitaan. Allah kita itu bukan cuma Allah yang reaktif, Allah yang responsif, bukan. Tapi dia adalah Allah yang planning semuanya dengan baik. Amin. Sehingga saya mau berkata begini, Allah tidak pernah melemahkan kita. Setuju ya? Tetapi kadangkala harus menunjukkan kelemahan kita. Tidak pernah sekalipun dia melemahkan kita. Tapi kadangkala dia harus menunjukkan, mengungkapkan kelemahan kita. Supaya kita tuh mengerti bahwa kita itu tidak sekuat yang kita kira. Supaya ketika kita berada pada titik yang paling bawah di dalam hidup kita, justru di situ kita menemukan anugerah Tuhan yang lebih dalam dari kejatuhan kita. Doa adalah ungkapan ketidakberdayaan dan tanda penyerahan. Ketika kita berdoa kan itu inti doa kita. Tetapi doa justru ditentukan Tuhan sebagai saluran kekuatan. Bahkan di tengah-tengah sarana yang menunjukkan our weaknesses, our total reliance, dependence, trust. Dalam doa kita berkata, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Di dalam doa kita mengatakan, Tuhan I am nothing. I cannot do anything without you. Tapi justru ketika kita expressing our weaknesses, di situ kekuatan dari Tuhan dinyatakan. Supaya pada akhirnya ketika kita berhasil melewati semua itu, kita bisa berkata, it is only by His grace, bukan karena usahaku. Hari ini bagaimana keadaan saudara? Apapun penderitaan yang saudara alami, saya percaya tidak ada penderitaan yang terbuang percuma tanpa tujuan. Mari rengkuh penderitaanmu, karena engkau mengalami kehancuran, datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan aku hancur, tetapi aku tahu this is not the end of my life. Aku tahu akhir dari perjuanganku adalah awal pertemuanku dengan Engkau. Mari kita tunduk kepala.